Klik dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. Misteri Nini Pelet kali ini mempersembahkan episode ke-20 dengan judul Asmara Berdarah. Naskah karya Ari Hidayat, teknik dan montase Moko Gondrong, dengan sutradara Dian Pertiwi. Asmara Berdarah, suatu kisah tentang bertemunya kembali Nilam Cahya dengan ibunya setelah lama berpisah, di mana akhirnya Nilam Cahya harus kehilangan ibunya akibat perbuatan siluman yang menghendaki gagalnya perkawinan Nilam Cahya dengan Restu Singgih. Dalam seri yang ke-28 ini didukung oleh Bambang Tiger sebagai Restu Singgih, Hana Pertiwi sebagai Nilam Cahya, Indrawati sebagai Bibi Sarbini, Herman sebagai Anom Mukti, Novia Mandagi sebagai Nyai Imas, Eli Anggraini sebagai Dara Gelis, Ai sebagai Ayuni, dan dibantu oleh Rifki dan Slamet. Pengantar cerita, Eli Kusuma. Selamat mendengarkan. Bibi Sarbini menjadi khawatir setelah mendengar apa yang dikatakan Restu Singgih tentang keadaan Bujangga, bahwa pertarungan mereka berakhir dengan sebelah kaki Bujangga terbakar terkena ajian Gusti. Saya terpaksa, Bibi Sarbini. Saya tidak bermaksud harus menggunakan kekuatan saya. Tapi Bujangga membuat diri saya bahaya. Saya hanya membela diri. Saya tidak bermaksud membuat dia celaka. Bibi mengerti. Sebenarnya Bibi juga menyesali kejadian semua itu. Bujangga tidak bisa menahan emosinya. Dia hanya cemburu dan kecewa kepadaku. Aku juga menyesal dengan kejadian semua itu, Bi. Nyai? Nyai Mas? Nyai? Anom Mukti, ayo silakan masuk. Tidak perlu, Nyai. Aku hanya ingin bertanya saja. Apakah Nyai melihat Bujangga anakku? Tidak, sudah lama juga dia tidak datang kemari. Kemana anak itu? Sudah beberapa hari ini dia tidak pulang. Marilah masuk, barangkali sedikit saya ceritakan. Jadi Nyai tahu kemana pergi anakku itu? Tidak, saya hanya tahu dari Amang Ula pembantu saya. Katakanlah, Nyai. Saya harus mencarinya. Jangan berlama-lama. Kenapa terburu-buru begitu? Bukankah kita bisa duduk minum-minum dulu di dalam? Ayolah, kenapa ragu? Aku ini kan istri muda almarhum kakakmu. Kenapa sungkan? Mari kita bicarakan di dalam. Anom Mukti menjadi heran melihat sikap Nyai Imas yang genit itu. Wanita itu tersenyum-senyum menggoda. Kemudian Nyai Imas mengajaknya masuk ke dalam. Duduklah Anom Mukti. Ayo, duduklah. Terima kasih. Oh iya, sebentar. Aku akan membuatkan air minum untukmu. Nyai Imas. Wanita itu masih saja tetap kelihatan cantik dan menawan. Sikapnya serasa aneh buatku. Dia seperti wanita yang sedang kesepian. Senyumnya selalu menggodaku. Dia seorang janda dan aku seorang duda. Sayang sekali dia bekas istri almarhum kakakku. Maaf, terlalu lama. Tidak apa-apa. Ayo, silakan diminum. Terima kasih. Nyai Imas, cepatlah ceritakan apa yang terjadi dengan Bujangga anakku. Anakmu itu terlalu cemburu, tidak bisa mengekang hawa nafsu. Dia berkelahi dengan calon suami Nilam, juga dengan Sarbini, bibinya sendiri. Amang Ula pembantuku menyaksikan semua kejadian itu. Anak itu kemana dia sekarang? Kami tidak tahu.
Ini semua gara-gara Nilam. Anak itu kurang ajar sekali. Tentu saja Bujangga kecewa, sakit hati, bahkan dendam. Aku sudah mengerti. Bahkan aku sudah memberi pengertian pada Bujangga dan Nilam. Tapi itulah sebatas kemampuanku dan kewajibanku sebagai ibu tirinya Nilam. Nilam memang sulit diajak mengerti. Tapi kalau saja dia mau mengerti tentang kesusahan Nyai Endang Laras, ibu kandungnya. Selama dia pergi merantau, dia tahu kan siapa selama itu yang merawatnya. Aku dengan susah payah merawat Nyai Endang Laras. Aku menjadi sebal dengan Nilam. Sampai kematian ibunya, aku tidak datang. Sudahlah. Semuanya memang sudah begitu jadinya. Nyai, aku permisi saja. Aku akan mencari Bujangga. Kalau ada apa-apa, kau hubungi aku saja. Kalau Nilam berbuat macam-macam pada Nyai, aku yang akan menghadapinya. Aku permisi. Anomukti, kau tidak akan pernah tahu penyebab kematiannya Endang Laras itu. Dan siapapun tidak pernah tahu kalau kematiannya Endang Laras itu, akulah yang telah membunuhnya dengan cara mengguna-gunainya dengan ilmu teluh ambu kening, si dukun kuncen Gua Keramat itu. Sarbini, Nilam, keluarlah kalian. Ayo. Kakang Anomukti, ada apa? Bagus. Bagus, Sarbini. Dan juga kau, Nilam. Kau juga anak muda. Rupanya kalian semua pengecut. Kalian hanya berani main keroyok. Paman, ada apa ini? Sudah, diam kau, Nilam. Kalian telah mengeroyok Bujangga. Di mana anakku sekarang? Ayo katakan, di mana dia? Maaf, kami semua tidak tahu kemana perginya Bujangga. Hai, kau mau bohong padaku, ha? Bukankah kalian sudah berkelahi dengannya? Ha? Kami juga sedang mencemaskannya. Kami tidak tahu kemana Bujangga pergi. Omong kosong, omong kosong. Kalian tidak mungkin mencemaskannya. Paling tidak, kalian menyumpahi supaya mampus. Ingat. Kalau terjadi apa-apa ataupun Jaga tidak aku temukan, kalian harus bertanggung jawab. Hah, hop, ya. Sarbini dan Nilam harus bertanggung jawab jika Bujangga mengalami nasib yang buruk. Aku sebal melihat mereka. Mereka sepertinya sudah tidak memiliki sikap kekeluargaan lagi. Tapi kalau Bujangga kenapa-napa, aku harus bertindak. Di mana anak itu berada? Aku sudah berkali-kali mondar-mandir di induk kampung ini. Atau sebaiknya aku tanya saja pada orang-orang. Barangkali mereka ada yang melihat kemana anakku pergi itu. Bapak-bapak, saya ingin bertanya pada kalian. Apakah kalian melihat Bujangga anakku? Bujangga? Tidak, Pak. Kami tidak pernah melihatnya. Selama belakangan ini, kami semua tidak pernah melihat Den Bujangga. Benar. Setelah kabar kembalinya Nilam Cahya, Bujangga tidak pernah keluar. Bukankah kabarnya Bujangga sudah dijodohkan dengan Nilam Cahya sejak lama, Pak? Iya. Pantas saja, Bujangga belakangan ini tidak pernah keluar rumah. Mana kami tahu kemana dia perginya. Kalau Anomukti bertanya pada kami... Sudah. Aku permisi. Masa iya anak sebesar Den Bujangga harus dicari-cari? Hilang apa? Paling-paling sembunyi di pondok bibinya. Nyai Sarbini, di situ kan ada Nilam Cahya. Kemana lagi kalau tidak ke pondok itu, ha? Dia pikir ini kan kesempatan yang sejak lama ditunggu-tunggu.
Kalian jangan bicara sembarangan begitu. Hah? Apa iya kejadiannya begitu? Kalian kan semuanya tahu kalau Den Bujangga dan Nilam Cahya sudah lama dijodohkan. Itu hanya kata si Amang Ula, pembantunya Imas itu. Belum tentu benar dia. Amang Ula pasti benar. Dia sudah menyebarkan beritanya itu sejak lama. Sejak Nilam Cahya baru kembali ke kampungnya ini. Mungkin saja. Percaya. Iya, mungkin saja Amang Ula hanya iseng. Atau dia bermaksud jelek, ingin menjatuhkan nama baik keluarga Nilam Cahya. Nah, coba kalian lihat. Siapa dua orang berkuda itu? Bukankah itu Nilam Cahya? Tapi siapa anak muda yang bersamanya itu? Coba, apakah ada yang kenal? Dia tidak bersama dengan Bujangga itu. Maaf bapak-bapak semuanya. Apakah kalian melihat Bujangga? Oh, kami tidak melihatnya. Tadi pun tidak. Anomukti ayahnya mencari-cari. Baiklah, terima kasih. Kami permisi. Mari Restu. Permisi bapak-bapak. Hea, hea, hea. Nah, kalian dengar semua tadi. Nak Nilam Cahya sendiri sedang mencari-cari Den Bujangga. Ya, bagaimana mungkin kecurigaan kalian tadi benar? Tidak mungkin. Tapi siapa anak muda yang bersamanya itu, Pak? Ya, mungkin saja kekasihnya atau calon suaminya begitu. Restu, kukira Bujangga tidak ada di kampung ini. Maksudmu dia pergi dari kampung ini? Kukira begitu. Tapi kita terus saja mencarinya. Kita belum keliling pelosok kampung ini. Mungkin Bujangga berada di suatu tempat, atau dia sengaja sembunyi. Aku harus menemukannya. Aku malu, Ibu. Karena dia cemas sekali ketika aku katakan aku sempat melayani dengan Aji Braja Mustiku sampai membuat kaki kirinya terbakar. Aku akan bertanggung jawab jika memang terjadi apa-apa pada anak muda itu. Ayo Restu, kita cari ke pelosok kampung. Mungkin dia sembunyi di rumah penduduk. Restu Singgi dan Nilam Cahya terus memacu kudanya. Mereka benar-benar ingin bertanggung jawab atas diri Bujangga yang hilang setelah berkelahi dengan mereka. Kini mereka melalui depan jalan rumah-rumah penduduk. Nilam Cahya menyuruh Restu Singgi untuk memperlambat kudanya ketika melihat beberapa orang gadis desa tengah berkumpul di depan sebuah rumah. Ada apa dengan gadis-gadis itu, Nilam? Mereka saling berbisik dan tersenyum pada kita. Hai, kenapa kau ikut tersenyum, Nilam? Kau membalas senyuman mereka? Mereka itu sahabat-sahabat lamaku, Restu. Mereka senang dan gembira melihatku. Ayo, kita turun dulu dari kuda. Aku akan memperkenalkanmu pada sahabat-sahabatku. Baiklah. Nilam Cahya kemudian memperkenalkan Restu Singgi pada gadis-gadis desa itu. Kami sebenarnya ingin datang menemui Nyai Nilam, tapi kami malu, tidak berani, takut mengganggu. Iya, padahal kami sudah tahu lama loh kalau Nyai sudah kembali. Kami sebenarnya sudah ingin sekali bertemu, rindu kepada Nyai. Kenapa kalian tidak datang saja? Aku selalu ada. Kalau begitu, nanti kami akan datang. Tapi pokoknya kita harus diajarkan hiat, ciat. Oh, rupanya Nilam adalah guru silat kalian. Benar, Nyai Nilam pimpinan kami, juga guru kami. Kami merasa kehilangan sekali setelah Nyai Nilam pergi lama mengembara. Tapi kami kembali bisa berbahagia lagi seperti dulu. Betul, kami bahagia sekali karena guru kami sudah kembali lagi. Baiklah, kalau begitu kami permisi dulu ya, karena kami masih ada urusan. Datanglah kalian, aku tinggal di Pondok Bibi Sarbi ini. Benar, datanglah kalian. Siapa ya pemuda yang bersama Nyai Nilam itu? Gagah dan tampan sekali.
Kalau dia kekasihnya Nyai Nilam, wah, mereka serasi sekali. Aku sangat setuju. Iya, mereka pasti ada hubungan istimewa. Tapi bagaimana kalau kedatangan kita nanti mengganggu mereka ya? Nyai Nilam orangnya tidak akan bersikap merasa begitu. Dia kan guru kita yang paling baik. Aku tidak menduga kalau ternyata kau banyak mempunyai murid, Nilam. Dulu aku memang pernah sekedar memberikan sedikit pelajaran jurus-jurus silat. Aku dulu mempunyai murid sampai 50 orang. Mereka terdiri dari gadis, wanita yang sudah punya suami dan anak, bahkan para janda tua. Ya, sekedar mencari kesibukan. Kukira ada baiknya kalau semua ini dikembangkan. Kau bisa mengulanginya sekarang. Kau setuju kalau aku membuka perguruan? Aku malah senang. Aku akan membantumu. Lihat saja nanti. Kita masih banyak persoalan. Iya. Benarkah keluargaku sedang sibuk mencari bujangga? Iya, benar Nyai. Penduduk semua melihatnya. Restu Singgi pun ikut mencarinya. Hanya Nyai Sarbini yang tidak. Ini kesempatanku. Malam ini adalah malam Jumat Kliwon. Sarbini, tunggulah kau. Kau adalah korbanku yang kedua. Abang Ulah, kau periksalah keluar. Hujan malam ini nampaknya deras sekali. Baik, saya permisi Nyai. Abang Ulah sudah pergi. Aku harus masuk ke kamarku. Nyai Imas melangkah dengan hati-hati ke kamarnya. Setelah sampai di dalam kamarnya, wanita itu kemudian menyebarkan rupa-rupa kembang ke seluruh ruangan itu. Suasana pun tiba-tiba berubah menyeramkan. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Nah, saudara pendengar, ikutilah lanjutan serial misteri Nini Pelet yang dipersembahkan oleh PT Dankos Laboratoris Indonesia di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.